produk yang kita tampilkan baik di Taman dan Pantai, di Dufan, Siwal, Pasir Samudra, Atlantik maupun Jakarta Selatan. Nanti detailnya akan kami sampaikan. Soalnya juga persiapannya juga nanti juga disampaikan. Hari ke H+1, +2, +3 nanti kita berlakukan setup parking dengan penambahan shuttle bis untuk mengangkat pengunjung ke berbagai tempat. Terus tadi juga dari segi personil juga nanti kita ada kekuatan dibantu dari teman-teman dari seperti biasa dari TNI, Polri maupun dari Pemprov DKI Jakarta. Harapan kami tentu saja nanti memberi hasil yang baik bagi kami dan tentu saja memberikan nilai lebih bagi pengunjung tadi yang tentu saja harapan kami juga pengunjung bisa dengan nyaman dalam Ancol menikmati sajian yang kami berikan pulang dengan muka tersenyum. Itu harapan kami seperti itu. Jadi mereka bisa enjoy menikmati liburan lebaran di Ancol gitu. Sekali lagi kami tentu saja mohon dukungan dari teman-teman media semua gitu ya. Tentu saja apapun yang kami lakukan tidak akan ada artinya kalau misalnya tidak ada teman-teman dari media semua gitu. Yang menjadi salah satu penghubung antara kami dengan customer. Memang mungkin kami punya media sendiri, punya sosmed, tapi rasanya kurang pas atau kurang lengkap kalau misalnya tidak dibantu oleh teman-teman media semua. Makanya sekali lagi saya atas nama manajemen juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah kita jalin dengan baik ya hingga saat ini. Harapannya bisa terus berlanjut sehingga pekan lebaran nanti atau mungkin nanti ada pekan-pekan liburan berikutnya, pekan sekolah atau tahun baru gitu ya. Harapannya jalinan kerjasama kita tetap terus berlanjut. Mungkin dari saya sedikit lagi buat para calon pengunjung Ancol, kami harapkan juga tetap reservasi online dulu ya, jadi beli tiket dulu di rumah supaya datang ke Ancol sudah enak gitu ya, nggak perlu lagi diribetin dengan transaksi tiket. Jadi harapannya minta tolong juga dikomunikasikan kepada calon-calon pengunjung yang ingin datang ke Ancol untuk reservasi dulu di rumah. Harapannya datang ke Ancol tinggal bikin QR, tinggal masuk dalam, jadi tidak diribetkan dengan transaksi tiket yang ada di Ancol. Karena memang volumenya pasti akan jauh lebih tinggi dibanding hari biasa. Jadi untuk meningkatkan kenyamanan harapannya seperti itu. Dan juga mari sama-sama juga kami menghimbau baik kami maupun dari segi pengunjung tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan di dalam pada saat rekreasi di Ancol. Tentu saja juga himbauan juga tetap menjaga kesehatan juga ya, karena memang PPKM juga sudah dicabut, tapi alangkah baiknya juga tetap kita patuh, maksudnya sadar akan kesehatan masing-masing. Jadi saling peduli lah, misalnya kita juga kalau misalnya lagi sakit ya silakan menggunakan masker walaupun secara PPKM juga sudah dicabut oleh. Mungkin dari saya itu teman-teman media, sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini. Mohon maaf sempat molor yang hampir setengah jam. Mudah-mudahan nggak mengganggu waktu buka puasa kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Riki atas sambutannya. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu paparan tentang event spesial yang akan diadakan di Ancol Taman Impian selama pekan libur Lebaran. Untuk itu kami perkenalkan kepada Pak Budi Arianto untuk dapat membawakan presentasi Pak. Silakan. Baik, terima kasih Eko. Yang terhormat Pak Edi, teman-teman media semua. Ini kita langsung aja ya karena waktunya juga. Jadi kita ada ya. Jadi tema kita di pekan lebaran saat ini adalah rayakan kemenangan penuh keajaiban. Jadi tadi pagi disampaikan juga bahwa kita coba hadirkan konten-konten baru, pengalaman baru yang ada di masing-masing unit yang mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat tentunya pada saat kunjungan rekreasi di Ancol. Baik, lanjut. Apa sih spesial event lebaran yang nanti bisa masyarakat dapatkan pada saat berkunjung rekreasi ke Ancol ini? Yang pertama, ini ada beberapa event di mana event ini ada yang berlangsung dari mulai kita kemarin. Ini kalau teman-teman sempat main ke Ancol selama lebaran kemarin, di mana ada
ada bazar dan live musik di Simbol FTC. Tapi khusus di pekan lebaran nanti di tanggal 29 April akan ada performance dari El Corona Band atau El Corona Band. Kemudian tanggal 30 April ada dari Kapten Band Racun. Dan tentunya di tanggal lebaran ini dari mulai hari pertama hingga tanggal 26 April, jadi selama kurang lebih 5 hari akan ada kegiatan atau event Pekan Gembira Ria, dan ini untuk lokasinya ada di Pulau Tengah atau tepatnya ada di Eco Park. Jadi teman-teman kalau mau menyaksikan penampilan event dari Pekan Gembira Ria ini, teman-teman bisa mampir datang melihat di Eco Park, di mana kurang lebih selama 5 hari ini akan ada kurang lebih 15 performance di masing-masing, setiap harinya kurang lebih ada 3 performance. Dan harapan kita dari konser selama 5 hari ini akan bisa mendatangkan pengunjung kurang lebih 20.000 orang, atau kurang lebih selama 5 hari setiap hari ada 10.000 orang. Kemudian juga kita akan ada live musik di Plaza Lagung dan Pasar Seni. Kemudian juga akan ada konser musik di Pantai Festival. Untuk konser musik ini sekaligus sudah mengakhiri rangkaian dari seluruh kegiatan pekan lebaran kita yang akan berlangsung di tanggal 7 Mei, dan kita akan menghadirkan Adela dan Koplo khususnya di Pantai Festival. Baik. Nah, kemudian ada apa aja sih di masing-masing unit atau wahana yang ada di Ancol? Baik, mungkin pertama kita akan lihat masuk ke dunia fantasi. Ada apa sih dunia fantasi? Dunia fantasi nanti teman-teman masyarakat akan bisa menikmati dua performance atau dua wahana baru kami. Yang pertama adalah simulator dari Mowgli Race, di mana ini adalah wahana baru kami yang akan kami buka khusus dimulai di pekan lebaran nanti di tanggal 22 April. Kemudian juga kita akan ada performance dari International Show Pingpong dari Baby Shark MLB, dan ini seperti teman-teman ketahui bahwa Baby Shark ini mulai tren lagi saat ini, dan muncul juga beberapa performance ini di mall, dan harapan kami ini menjadi satu wahana baru di event yang bisa menghibur khususnya untuk pengunjung usia anak. Baik, selanjutnya. Kemudian selanjutnya di SeaWorld akan ada apa sih di Akuarium Ancol ini? Di pekan libur lebaran ini yang akan berlangsung khususnya di tanggal 22 April sampai tanggal 1 Mei. Jadi kita akan kurang lebih selama 9 hari di pekan lebaran ini. Di SeaWorld kita akan menampilkan beberapa kegiatan, contohnya seperti Ichirogami, ini ada Magic Blowing dan Meet and Greet bersama Saki, atau ini adalah karakternya SeaWorld. Kemudian juga akan ada Marawis Dunia Laut. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana teman-teman nanti melihat ada kegiatan Marawis atau penampilan dari Marawis di dunia laut yang ada di SeaWorld. Kemudian juga akan ada festival musim lebaran, kemudian ada special feeding time, dan juga akan bagaimana sih pengunjung mengenal lebih dekat dari masing-masing satwa atau biota laut yang ada di SeaWorld ini. Selanjutnya, baik, kemudian di samudra akan ada apa sih di samudra ini? Nah, kalau di samudra ini kita akan nanti dihibur untuk pengunjung. Akan ada dongeng edukatif dari Satwa Samudra bersama Kak Palupi, dan tentunya juga di samudra ini nanti akan ada beberapa satwa-satwa baru yang bisa dinikmati oleh pengunjung, khususnya di pekan lebaran ini. Nah, khusus untuk di samudra tadi, mohon maaf agak sedikit lewat, temanya juga akan tema lebaran, jadi teman-teman nanti akan lihat bagaimana di underwater akan ada penampilan dari penari-penari kami yang juga akan melakukan lagu beduk di underwater, dan juga secara tema lebaran akan menghiasi seluruh kawasan yang ada di samudra. Selanjutnya bagaimana sih dengan Atlantis? Atlantis ini nanti akan ada marathon games, dan juga akan ada beberapa permainan atau games yang menghibur yang akan kami siapkan di sekitar 5 pool yang ada di Atlantis Water Adventure. Kemudian di wahana baru kami di Jakarta Woodland, nanti teman-teman akan bisa lihat attraction Fitbird ya, bagaimana burung-burung ini akan menampilkan attraction yang ada, dan tentunya khusus untuk lebaran ini nanti teman-teman bisa lihat bagaimana burung kakak tua bisa memukul beduk ya dengan paluhnya. Ini salah satu hiburan terbaru kami yang khusus kami persembahkan di pekan liburan lebaran nanti. Terkait dengan jam operasional, teman-teman bisa lihat di sini bahwa khusus untuk pekan lebaran ini untuk Taman Impian atau kawasan kita akan tutup seperti biasa di jam 12 malam untuk tiket atau pintu gerbang akan tutup di jam 11 malam. Kemudian khusus untuk dunia fantasi sampai dengan tanggal 1 Mei yang tutup kita akan mundur, jadi kita akan buka jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Dan tentunya nanti teman-teman pada saat datang ke
dunia fantasi, bisa juga menyaksikan para dunia fantasi, kemudian beberapa forum yang ada di dunia fantasi di masing-masing kawasan. Kemudian juga di dunia kartun nanti akan ada festival di festival dunia kartun, di mana sana akan menampilkan 30 tenan kuliner dan juga ada performance dari pemain-pemain dunia fantasi. Kemudian di Samudra, Seawood dan juga Foodland kita akan buka dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Kemudian di Atlantis kita akan buka di jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Mungkin itu sedikit gambaran terkait rangkaian apa aja sih yang akan kami sampaikan atau kami berikan kepada pengunjung di pekan Lebaran nanti, khususnya pada saat rekreasi ke Ancol. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita akan memberikan special price gitu ya, harga khusus di mana pengunjung dengan membeli tiket mulai dari 280.000 bisa menikmati ke seluruh wahana rekreasi yang ada tadi. Ya, di mana tentunya pembelian tiket ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edi, bagaimana secara online dan bagaimana seperti sebelumnya paling lambat di H-1. Dan khusus untuk tiket masuk ini tidak ada perubahan, baik itu pintu gerbang, individu tetap 25.000, kemudian untuk mobil atau kendaraan 25.000, dan untuk motor masih tetap di angka 15.000. Jadi pastikan nanti seluruh pengunjung yang akan masuk Ancol sudah melakukan reservasi dulu terlebih dahulu melalui websitenya Ancol, sehingga nanti tidak ada kendala pada saat tiba atau sampai di tujuan di Ancol berrekreasi. Baik, selanjutnya terkait dengan sentral parkir akan disampaikan oleh Pak Dimas, di mana nanti juga Pak Dimas akan menyampaikan setelah sentral parkir ini bagaimana sih dengan kebutuhan pengunjung yang melakukan mobilisasi bergerak dari satu unit atau dari satu tempat rekreasi ke tempat rekreasi lain. Dan mudah-mudahan ini awal kita setelah pandemi yang tadi disampaikan ini juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan pengunjung juga bisa merasa puas pada saat datang ke Ancol. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk saya sampai di Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas paparannya. Tadi banyak banget ya, jadi ada rangkaian acara itu banyak sekali selama pekan Lebaran, dari Dufan, Atlantis, Samudra, Seaworld hingga Foodland. Nah, sekarang kita akan sama-sama saksikan apa sih sentral parkir di Ancol yang akan diterapkan di tanggal 23 hingga 25 April 2023. Untuk itu kami silakan kepada Pak Dimas untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Dimas, saya dari Divisi Media. Kami akan mencoba membagikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai kegiatan sentral parking Lebaran yang akan kita mulai dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 25 April tahun 2023. Jadi sentral parking yang akan kita terapkan di tahun 2023 ini adalah sebenarnya penyempurnaan dari sentral parking yang selama ini sudah berjalan. Sentral parking kita, salah satu yang kita jalankan terakhir adalah di tahun baru tahun 2023. Tapi kita mengembangkan konsep dasarnya dari tahun 2019. Pola ini relatif hampir sama. Jadi dengan adanya sentral parking ini, pengunjung dan masyarakat yang akan mengunjungi kawasan wisata Ancol ini akan menempati lokasi-lokasi kapal parkir yang kita sudah sediakan, baik untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Dan itu selama kenyamanan pengunjung di dalam area rekreasi kami nanti, kami melakukan penambahan terhadap petugas-petugas operasionalnya kami. Secara overall kita melakukan penambahan sebesar 600 petugas operasional, baik itu adalah petugas keamanan, kedua adalah petugas laling, ketiga adalah lifeguard, petugas P3K, dan tour guide yang akan melayani para pengunjung dan masyarakat yang rekreasi di Ancol. Sebelumnya, untuk dapat kami berikan informasi adalah selama nanti para pengunjung itu melakukan rekreasi di dalam kawasan, setelah mereka parkir di lokasi yang sudah kami sediakan, mobilitasnya akan menggunakan shuttle bis Warawiri kami sebutnya. Kami membaginya menjadi 3 destinasi, adalah jalur merah, jalur biru, dan juga jalur kuning. Jalur merah ini arah rekreasinya adalah ke arah timur, dengan endingnya nanti adanya di Mall ABC sebagai rute terakhir. Sedangkan untuk trek yang warna biru ini adalah ke arah barat,
dengan tujuan, salah satu tujuan endingnya nanti adalah Dufan, turunnya di Dufan baru, terakhirnya dari situ. Sedangkan untuk jalur kuning itu akan melayani para pengunjung kita untuk mobilisasi dari pintu gerbang barat, kemudian melewati Marina, Pantai Festival, Pantai Indah, dengan loop terakhirnya adalah di depan Putri Duyung. Untuk informasi pada rekan-rekan semuanya, jumlah bis yang kita berikan pada saat Central Parking adalah total 61 bis per hari, dengan kapasitas satu bisnya itu 27 seat, dan dia akan selalu mobile, selalu keliling. Selain menggunakan bis warawiri, kita juga menggunakan mobilisasinya adalah menggunakan kereta wisata. Seperti yang teman-teman sudah tahu, kita mempunyai kereta wisata biru, hijau, merah, dan silver. Ini yang akan kita gunakan. Untuk mendukung operasional Central Parking ini, kami menyediakan dan melakukan penambahan-penambahan terhadap fasilitas yang kami punya. Kapasitas parkir yang kita punya untuk mobil adalah 6.000, motor ada 17.000. Transportasi internal gratis sudah kita sampaikan sebesar 61 unit per hari, satu 3 rangkaian. Dan untuk pengamanan dan P3K, kita melakukan satu pos pam. Nanti posisinya ada di Bundaran Timur. Kemudian ada 4 penambahan sub-pos pam. Ini lokasinya nanti ada di wilayah barat, kemudian di wilayah tengah danau, 2 ada di lokasi timur. Karena biasanya pengunjung itu kecenderungan di timur, mobilisasinya lebih banyak. Dan untuk penambahan pos P3K yang kita punya, kita menambahkan 6 pos P3K. Pos P3K yang kita punya sepanjang Pantai Ancol ini dari timur ke barat, kita mempunyai 8 titik. Ambulans yang kita melakukan penambahan adalah 4 unit. Derek yang kita sediakan untuk mengatasi masalah apabila mobil-mobil dari para pengunjung ini mengalami kendala selama di dalam kawasan rekreasi, kita sediakan 4 unit. Untuk mendukung dan kenyamanan para pengunjung ini, kita lakukan penambahan untuk fasilitas musola dan juga toilet. Masjid kita punya di area 1 di area tengah. 3 musola ini adalah musola tambahan. Kita taruh ada di wilayah barat 1, di wilayah timur ada 2 titik. Dan toilet-toilet yang kita punya kita fungsikan semuanya, dan kita lakukan penambahan terhadap toilet-toilet itu. Kita menambahkan 9 toilet portable. Kita taruh di 3 titik, 1 di barat, 1 di kita sebutnya adalah Cakalang, 1 lagi di daerah Meki, di area Pantai Lagu. Sebagai informasi, selama nanti pekan libur lebaran itu berjalan, pintu masuk kita ada 7. Yang penambahan adalah pintu rombongan barat, pintu selatan, ini adalah penambahan. Jadi para pengunjung ini bisa mengakses pintu-pintu masuk ini. Sedangkan untuk pintu keluar, kita melakukan penambahan di pintu keluar adalah dari pintu exit main wall, pintu exit eco function, sama pintu exit selatan. Ini adalah pintu keluar yang kita sediakan untuk mempermudah para pengunjung dan masyarakat yang berwisata. Demikian informasi yang kita bisa sampaikan mengenai Central